Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT di malam hari ini kembali dipertemukan setelah bulan lalu kita bersua. Insyaallah sampai nanti waktu isya ya, sekitar 30 menit ke depan ya, kita akan bahas ya, atau meneruskan pembahasan tentang sirat sahabat, sejarah hidup para sahabat. Ini menyusul diselesaikannya pembahasan tentang sejarah hidup baginda Rasul yang kita laksanakan secara berseri. Kalau berdasarkan catatan lebih dari 30 seri ya, 30 lamanya kajian kita laksanakan sejak sebelum pandemi bahkan. Nah, sudah selesai sejarah hidup Rasulullah, kemudian kita masuk pembahasan para sahabat Nabi dan kita mulai dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya. Dimulai dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar Siddiq ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang nanti kita akan sempurnakan dengan Al-Khamis min Al-Khulafa Ar-Rasyidin ya, yakni Al-Hasan bin Ali ya. Walaupun sebagian dari kita ada yang menganggap Al-Khamis Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Tapi kalau kita lihat waktunya dan kemudian berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW ya, sungguh yang layak mendapatkan julukan Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang kelima itu adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, cucu Rasulullah SAW ya. Di antara dalilnya Rasul mengatakan bahwa satakunu khilafah ya, kekhalifan selaku selama salasuna sana 30 tahun. Wafatnya Ali itu di bulan Ramadan dan belum menggenapi usia 30 tahun kekhalifaan setelah Rasul wafat. Masih harus ditambah 6 bulan persis ya, saat Al-Hasan menyerahkan kekhalifan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan bahwa kekhalifan selaku berlangsung selama 30 tahun dihitung dari wafatnya Rasulullah Rabiul Awal 11 Hijriah dan berakhir pada penyerahan kekhalifahan atau kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah di Rabiul Awal 41 Hijriah, yang kemudian tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kaum muslimin ya. Nah, kita sudah rampungkan, sudah selesaikan 3 Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar dan Utsman ya, dengan beberapa kali pertemuan ya. Yang paling banyak itu sepertinya Umar. Itu 5 atau 6 kali pertemuan kita membahas Umar bin Khattab. Dan terakhirnya pada pertemuan sebelumnya ya, lalu kita sudah menyelesaikan Utsman bin Affan ya, tema terakhir kita tentang momentum bersejarah ya, dari keluarga Utsman ya, keteladanan yang kita bisa ambil dari Utsman bin Affan. Nah, hari ini ya, kita akan mulai pembahasan tentang Ar-Rabi min Al-Khulafa Ar-Rasyidin ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang keempat, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan fase ini adalah fase yang kelam dalam sejarah kaum muslimin ya, dengan ditandai dengan ada 2 peristiwa besar yang akan kita bahas nanti satu persatu, yaitu Waq'ah Al-Jamal ya, tragedi Jamal atau perang unta, dan yang tak kalah penting lagi nanti adalah ya, waqa'ah
atau perang Siffin, ya, perang Siffin, perang Jamal antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan Ali bin Abi Thalib, ya, dan perang Siffin, ya, antara Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur wilayah Syam pada waktu itu, ya, dengan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan, ya, syahidnya ribuan bahkan kaum muslimin saat itu. Nah, kita akan bahas satu persatu dan mungkin tidak cukup sekali pertemuan, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan tentang Ali bin Abi Thalib ini, mengingat kita juga harus membahas manaqib, ya, keutamaan-keutamaan beliau dan kisah utuh, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para ulama menjelaskan nih bahwa Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat Nabi yang lahirnya berjarak 32 tahun sebelum kenabian, ya. Jadi ketika usia baginda Rasulullah SAW 40 tahun, ya, menjadi nabi, dan Ali bin Abi Thalib waktu itu usianya baru 8 tahun. Nah, jadi beliau lahirnya 8 tahun, ketika Rasul menjadi nabi, usia Ali bin Abi Thalib baru 8 tahun. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ya, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Rasulullah, ya, yang dulu dalam riwayat sempat dikasih nama oleh ibunya, ya, Fatimah bintil Asad, ya, ibunya, dengan nama Haidar, ya. Maka wallahu alam, ya, nama Haidar ini cukup populer di kalangan sebagian sekte Syiah, ya. Di Indonesia yang terkenal sekali Pak Haidar Bagir, ya, pimpinan penerbit Mizan, yang bukan terindikasi, karena saya mendengar sendiri beliau mengatakan bahwa dia Syi'i, ya. Dalam sebuah diskusi di UI waktu itu dia mengaku bahwa dia berpaham Syiah. Nah, ini bukan kata orang, tapi betul-betul dia yang mengatakan sendiri, ya, bahwa dia berpaham Syiah, ya. Haidar Bagir di kita, ya. Jadi mungkin diambil dari nama asli Ali bin Abi Thalib ini. Nah, jadi dulu Ali bin Abi Thalib ini sebelum diberi nama oleh ayahnya dengan Ali, dia sempat dikasih nama dengan nama Haidar. Dan belakangannya ketika dia menikah dan kemudian punya anak, maka disematkan kunyah, ya. Kunyah itu panggilan yang diawali dari abu atau ummu, ya. Panggilan yang diawali dari abu atau ummu. Sebagaimana kebiasaan para sahabat Nabi yang lainnya, bahkan Rasulullah juga dipanggil dengan Abul Qasim, ya, bapaknya Qasim. Lalu sahabat lain misalnya Abu Bakar sendiri bukan nama aslinya, ya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah, Abu Bakar. Omar, ya, Abu Hafs. Osman, Abu Abdillah. Nah, Ali ini, ya, dipanggil dengan Abu Al-Hasan, ya, bapaknya Hasan, karena Hasan itu adalah anak tertua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti kita akan jelaskan kapan lahirnya Hasan dan seterusnya, ya. Dan ini bagian dari penghormatan. Bahkan orang sekaliber Omar bin Khattab itu sendiri dalam dialog-dialog keseharian dengan Ali ini, ya, nyaris tidak pernah memanggil Ali ini dengan namanya, dengan Ali, tapi dipanggil dengan ya Abul Hasan, ya. Apalagi ketika kemudian Omar, ya, menikahi putri bungsu Ali dengan Fatimah, yaitu Ummu Kulsum. Nah, tentu, ya, Umar tidak mungkin memanggil mertuanya dengan nama asli. Kurang ajar kalau di kita, gitu, ya. Maka dipanggil dengan ya Abul Hasan, ya, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan. Sebagaimana juga Umar, ya, ketika memanggil Khalid, ya, bagian dari penghormatan juga, jarang dipanggil dengan ya Khalid, tidak, tapi dipanggil dengan ya Aba Sulaiman, ya. Nah, jadi Khalid bin Walid itu panggilannya adalah Abu Sulaiman. Mungkin dia punya anak tertua namanya Abu Sulaiman, walaupun tak semua sahabat dipanggil dengan kunyahnya, ya, lantaran dia memiliki anak tertua dengan nama itu. Misalnya Suhaib Ar-Rumi itu dipanggil dengan Abu Yahya, dia nggak punya anak namanya Yahya. Nah, ini sekedar tafaulan berharap
dia bisa meneladani Nabi Zakaria alaihissalam, atau Ummu Abdillah, panggilan untuk Aisyah. Aisyah tidak pernah punya anak namanya Abdillah, ini hanya panggilan. Atau Abu Hurairah, Abdurrahman ini yang nama aslinya Abdurrahman ini tak punya anak namanya Hurairah, itu hanyalah panggilan ketika dia kemana-mana bawa kucing, Hirrah atau Hurairah. Abul Hasan, nah dia sempat dipanggil oleh Rasul dengan Abu Turab, bapak debu. Panggilan ini konon bermula dari suatu saat Rasulullah datang ke rumah Fatimah, putrinya, ingin menemui Ali, tapi ternyata Ali tidak ada. Maka Rasulullah SAW, disampaikan oleh Fatimah, mungkin Ali berada di masjid. Maka Nabi pun pergi ke Masjid Nabawi waktu itu, dan dilihatnya kala itu Ali bin Abi Thalib ini sedang tidur-tiduran di emperan Masjid Nabawi. Yang tidur-tiduran di emperan Masjid Nabawi itu ternyata dari dulu sampai sekarang memang enak, apalagi kalau musim dingin, kalau musim panas gak enak tuh, Jadi teras Masjid Nabawi bagian utara itu, hari ini tempat yang enak untuk duduk-duduk, di sore hari misalnya, ba'da asar, kalau tidak musim panas, musim dingin. Cuman sayangnya nggak bisa bikin taklim, diusir oleh askar gitu, Nah saat itu Ali bin Abi Thalib sedang duduk-duduk di situ berbaringan rebahan, Dan ketika Nabi datang, dia bangkit dari rebahannya, dan ternyata punggungnya penuh dengan debu, penuh dengan debu. Maka dipanggil Nabi dengan ya Aba Turab, wahai bapak debu. Dan Ali mengatakan itulah panggilan yang paling berkesan, kata Ali bin Abi Thalib ketika menceritakan hal itu, Nah jadi inilah Ali jemaah, dan ini silsilahnya atau hubungannya dengan Rasulullah SAW. Jadi Abdul Muttalib kakek Rasulullah itu dalam kitab Ibnu Hisham dikatakan memiliki 5 orang istri. Nah di antara istrinya itu ada yang namanya Fatimah binti Amr. Nah Fatimah binti Amr ini melahirkan Abdullah ayahanda Rasulullah dan Abu Talib. Nah Abu Talib inilah yang merupakan ayah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa dekat hubungan nasab Rasulullah dengan Ali. Karena ayah mereka berdua, Abdullah dan Abu Talib ini, adik kakak, satu ayah satu ibu. Fatimah binti Amr ini ibunya. Mengapa ini perlu ditampilkan? Karena ada paman Nabi yang lainnya, misalnya Hamzah, atau Abbas, Abu Lahab, itu paman-paman Rasulullah. Tapi tidak seibu dengan ayahanda Rasulullah. Jadi saya ulangi, ada namanya Hamzah, itu punya ibu namanya Hala binti Wuhaib. Beda ibu dengan Abdullah ayah Rasulullah yang namanya Fatimah binti Amr. Atau yang terkenal juga Abbas bin Abdul Muttalib, itu paman Rasul juga. Tapi tidak seibu dengan Abdullah, karena ibunya adalah Nutailah binti Junab, sementara ibu Abdullah adalah Fatimah binti Amr. Dan tak kalah terkenal lagi adalah paman Nabi yang namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza yang belakangan lebih populer dengan Abu Lahab, itu paman Rasulullah, pamannya. Tapi beda ibu dengan Abdullah, Lubna binti Hajar. Nah, sehingga barangkali dengan alasan inilah kemudian saat kakek Rasulullah wafat, maka Nabi ini hidup di bawah tanggungan naungan Abu Talib. Selain karena Abu Talib ini mewarisi kepemimpinan kakeknya Abdul Muttalib, kakek Rasulnya, tapi dari aspek nasab gitu kan, Abu Talib inilah paman terdekat Rasulullah. Tidak diasuh oleh Abu Lahab, tidak juga oleh Abbas karena memang masih muda waktu itu, tapi diasuh oleh Abu Talib, paman Rasulullah. Nah Ali ini adalah putra dari Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, dan saya sempat baca juga di beberapa referensi Syiah, saya bandingkannya. Dari referensi tersebut kita temukan inilah kira-kira perawakan Ali bin Abi Thalib. Tubuhnya tidak begitu tinggi, tapi tidak juga begitu pendek. Sama persis kira-kira dengan ukuran tubuh Rasulullah. Agak berbeda dengan Umar. Umar itu besar tinggi. Khalid bin Walid besar tinggi. Sebaliknya Amr ibn al-As itu di bawah rata-rata.
Demikian. Nah, Ali bin Abi Thalib ini ya tingginya berdasarkan normal atau standar normal ukuran manusia pada waktu itu. Tidak begitu tinggi, tidak juga begitu pendek. Kalau sekarang berapa ukuran normal kita yang dianggap? Saya mengaku saya pendek ya, karena setiap kali saya beli jubah selalu motong ya. Artinya saya lebih pendek dari standar umum ya. Atau di sini ya ada yang 180, menurut saya itu lebih tinggi dari standar umum ya. Kira-kira mohon dikoreksi kalau salah. Mungkin hari ini kita standarnya mungkin 165 kali ya. 165 itu adalah standar sedang lah ya, standar umum masyarakat Indonesia mungkin. Atau kalau 175, 170 sudah dianggap tinggi lah gitu ya. Nah, Rasul waktu itu dan Ali bin Abi Thalib berdasarkannya ukuran standar, normal, tak begitu tinggi dan tidak begitu pendek. Dan itulah Ali bin Abi Thalib. Kekar. Tubuhnya itu kekar ya. Jadi ya, kuat ya. Sepasang matanya lebar dan sorot yang tajam, dan inilah yang membedakan dengan Rasulullah. Sisanya mirip ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sangat mirip dengan Rasulullah ya, hanya yang membedakan matanya. Mata Rasulullah itu ya, disebutkan dalam riwayat relatif atau biasa dianggap bermata teduh. Ali dengan sorot mata yang tajam. Ya. Karenanya ada sosok lain yang lebih mirip dengan Rasulullah dibanding Ali. Ini namanya Qutsam bin Abbas, itu sangat mirip dengan Rasulullah. Khalqan wa khuluqa, baik karakter kesehariannya ataupun fisiknya. Ya, dibanding dengan Ali. Kalau Ali agak beda dari aspek matanya ya. Janggut dan cambangnya lebat. Berbeda dengan Abu Bakar yang tipis. Ya, Abu Bakar itu dulu atau kecil ketika saya baca kisah tentang Abu Bakar, saya bayangin badannya itu besar, tinggi, kemudian bewokan. Ternyata enggak. Ya, Abu Bakar itu krempeng ya, dan janggutnya tidak lebat. Nah, Ali ini bewokan, lebat ya. Hidung yang mancung, ya, hidungnya relatif mancung dibanding dengan yang lainnya, serasi dengan sorot mata yang tajam tadi itu ya. Tenaganya sangat kuat, di atas rata-rata. Maka nanti kita akan lihat jamaah ketika dia berperang tak pernah berada di belakang, selalu di depan. Dan setiap kali ada mubarazah itu artinya perang tanding. Ya, jadi sebelum perang massal biasanya ada 1 lawan 1 tuh, perang tanding. Dan dia selalu maju. Ya, termasuk dalam perang Badar. Ya, jadi ketika kafir Quraisy mengajukan 3 nama, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah maju ya, dan nantang kaum muslimin, maka Ali maju. Ya, tentu atas perintah Rasulullah ya. Maju waktu itu Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib. Dia maju. Perang Uhud juga demikian, perang Khandaq juga demikian. Perang Khandaq itu ada seorang jagoan Quraisy namanya Amr bin Abdul Wud. Dia berhasil masuk ya, menyeberangi parit yang dibuat oleh kaum muslimin, petantang-petenteng, nantang gitu kan. Dan siapa yang maju melawannya? Ali bin Abi Thalib. Perang Khaybar, siapa yang diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang? Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Nah, jadi Ali ini ya memiliki tenaga dan fisik yang kuat, lebih dari rata-rata, mengalahkan musuh hampir pada setiap peperangan. Dalam perang Siffin itu nanti kita akan ketemu kisahnya. Ada salah satu episode menarik ya. Jadi ketika perang berkecamuk, itu kan perang lama. Mulai dari bulan Muharram, Safar, selesai di Rabiul Awal ya. Ada mengatakan durasi perang Siffin itu 3 bulan Pak ya, 100 hari, lama, walaupun terpotong dengan bulan haram ya. Bulan Muharram itu mereka tidak perang. Itu ketika perang berkecamuk, Ali bin Abi Thalib itu maju, enggak ada yang berani ngelawan, entah karena segan atau emang karena takut. Nah, akhirnya karena dia maju ke medan peperangan dan tidak ada yang berani ngelawan, selalu minggir, akhirnya Pak dia kembali ke tendanya, ganti kostum, ganti baju, dan menutup wajahnya dengan mulassam, dengan ya penutup wajah. Jadi ya kayak topeng begitu, dan matanya kelihatan ya. Sehingga Pak, orang tidak tahu kalau itu Ali, baru dia punya musuh. Kalau enggak ada yang berani gitu ya. Nah, ini sosoknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Saya sempat bikin komparasinya, ini Ali bin Abi Thalib ya, versi ilustrasi film Omar ya. Nah, jadi dulu ada film Omar ya, 30 episode tayang di sebuah stasiun televisi, dan saya kira banyak di YouTube filmnya ya.
Nah ini ilustrasinya ya. Yang samping itu pemain aslinya, yang sampingnya itu yang sudah didandanin dengan sorot mata yang tajam, hidungnya mancung, ya, bewoknya lebat. Ya. Ini versi ilustrasi ya, dari film Omar. Walaupun film Omar itu kontroversi di beberapa wilayah, ya, beberapa negara, termasuk Saudi, Mesir, ya. Tapi katanya di belakang film Omar itu ada 60 ulama yang membackup data-data sehingga mendekati kebenaran. Wallahu alam ya. Oke, baik. Keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat zuhud. Ya. Mungkin di antara 10 sahabat yang dijamin surga, ya, ada 2 sahabat yang relatif tidak terbilang orang yang kaya raya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Ya. Dia memilih untuk hidup zuhud. Ya. Dia mengatakan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhudnya mengatakan, Ali itu berpendapat, hendaklah ya, kalau punya uang letakkan di tangan dan jangan di hati. Ya. Dia juga mengatakan, ya, kalau saya memiliki 10 keping uang dirham, ya, jadi ada 10 keping uang dirham atau di kresek, ya, di kantong uang dirham 10 keping, dan satu di antaranya itu haram, maka saya akan buang semua. Nah, kalau kita diapain Pak? Ambil semua ya. Untuk bagian dari kehati-hatian. Ya. Ahli ilmu, bawabatul ilmi. Sehingga tidak heran kalau di masa pemerintahan Umar bin Khattab, walaupun usianya ya, relatif muda dibanding dengan yang lainnya, tapi praktis Umar bin Khattab itu tidak pernah memutuskan suatu perkara illa kecuali syawarah, minta pendapat Ali. Ya, karena itu 10 tahun masa kepemimpinan Umar, Ali bin Abi Thalib tak pernah diizinkan oleh Umar untuk memimpin pasukan ke medan peperangan. Enggak boleh keluar kota. Ya, stay mendampingi khalifah. Karena keilmuannya tadi itu. Gitu ya. Tak pernah menyembah berhala. Dan ini yang membedakan dengan Umar, dengan Khalid bin Walid, dengan Amr bin As, ya, di mana para tokoh tersebut ya, pernah menyembah berhala, tapi Ali tidak. Suci. Wallahu alam ya, mungkin karena itu kemudian ada yang menggelari namanya dengan karramallahu wajhahu, wallahu alam ya. Walaupun kita, saya pribadi ya, ketika menyebut kata Ali tetap dengan kalimat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu radhiyallahu wa radu anhu ya. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Makanya ketika menyebut nama sahabat Nabi kita ucapkan radhiyallahu anhu. Termasuk kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah menyembah berhala karena sejak usia 8 tahun dia sudah masuk Islam. Ya, beda dengan Umar yang masuk Islam pada usia kira-kira ya 27 tahunan ya, atau Khalid bin Walid apalagi masuk Islam di belakangan ya. Nah, Ali tidak. Kemampuan militernya, militer, kemampuan tandingnya ya, askariyun ya, itu lebih menonjol daripada keahlian politik dan birokrasi. Nanti seiring dengan waktu kita akan jelaskan jamaah bagaimana dia mengatasi banyak masalah itu dengan kekuatan-kekuatan militer. Dan ini yang kemudian mungkin membedakannya dengan sosok misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang lebih banyak menyelesaikan masalah dengan kemampuan-kemampuan politiknya. Baik. Ya ini untuk mempertegas ya posisi Ali bin Abi Thalib ya dengan Rasulullah jamaah. Inilah silsilahnya ya. Dan dari sini kita tahu kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan sosok Rasulullah SAW, dan kita juga tahu posisi Utsman bin Affan ya dan posisi Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Dan ini penting bagi kita ya, memiliki peta ini ya ketika membahas ya, tentang kisah perang Siffin kelak ya. Baik. Sejak kecil ikut bersama Rasulullah. Abu Talib itu ya, memiliki banyak anak ya, dan bukanlah termasuk orang yang sangat kaya ya, apalagi dibandingkan dengan misalnya Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah. Ini orang-orang kaya ya. Nah, Abu Talib ayah dari Ali tidak. Karena itu ya, beberapa anaknya dipersilahkan untuk ikut orang lain. Ja'far bin Abi Thalib ya, itu ikut Hamzah atau Abbas. Sementara Ali ikut Rasulullah. Jadi dari kecil ya,
ketika Rasulullah SAW memisahkan diri dari pamannya, ya, dan kemudian menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka Ali ini ikut dengan Rasulullah. Karena itu tidak heran kalau karakter, ya, watak Ali bin Abi Thalib ini sangat mirip dengan Rasulullah. Cara bicaranya, gerakan-gerakan tubuhnya, ya. Jadi salah satu hal yang sangat sulit kita ubah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun sejak kecil ketika membersami seseorang, itu biasanya sangat sulit diubah. Nah, terus terang Pak, saya dulu, ya, lama ikut paman saya di Lampung, ya, setahun lebih. Kata bibi saya, cara saya bicara, tangan, gerakan-gerakan tangan, ya, itu mirip banget dengan paman saya. Karena dulu saya pernah ikut beliau, ya. Jadi itu berpengaruh. Maka pintar-pintarlah kita memilih teman, karena karakter kita itu akan, ya, dipengaruhi oleh karakter teman tersebut. Nah, Ali bin Abi Thalib lama ikut Rasulullah sejak kecil, sehingga karakter Rasulullah, watak dan kebiasaan, ya, disebut dengan lazamat, ya. Jadi kalau dalam keseharian itu ada yang disebut dengan lazamat. Jadi ada orang yang kalau ngomong itu tangannya harus bergerak, ada tuh yang seperti itu. Jadi kalau tangannya ini pegang ini, dia nggak bisa ngomong gitu, ya. Ada juga orang yang kalau ngomongin selalu ya. Dulu, ya, dosen kami di Libya, ya, orang Mesir, ya, dia kalau mengisi kuliah itu, ya, kadang kita suka hitung, ya, banyak menggunakan kata yani, dia dikit-dikit yani, kadang kita hitung gitu kan. Dari sekali ngajar itu kadang bisa sampai 50 dia bilang yani. Ini kan, ini namanya lazamat, ya. Di kita juga begitu, ada orang-orang seperti itu, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini saking, ya, dekatnya dengan Rasulullah sehingga dia meneladani karakter-karakter dan sebagian watak Rasulullah SAW, sama persis, ya. Masuk Islam tanpa izin kedua orang tuanya. Jadi ini unik. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan kemudian menyampaikan kepada keluarganya, ya, diawali dari Khadijah, ya, lalu kemudian kalau anak-anaknya, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah SAW mengajak Ali bin Abi Thalib, ya, maka dia segera memeluk Islam, bersyahadat dan sholat. Sampai satu saat, karena eranya masa era Syria waktu itu, Ali bin Abi Thalib ini diajak oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh ayahnya sendiri. Sholatlah mereka di suatu tempat terpencil di pinggiran kota Makkah, ya, di balik bebatuan begitu kira-kira. Ketahuan oleh bapaknya Abu Talib, dipanggil dia, ya. Nah, untunglah ayah ini orang yang baik, orang yang bagus, walaupun pada akhirnya ayahnya Abu Talib tidak sempat masuk Islam. Ditanya, ya bunayya, wahai anakku, madza kuntum tafalan? Tadi saya lihat kalian berdua dengan Muhammad ngapain? Ya, antum tarka'an wa tasjudan, ruku, sujud, gerakan-gerakan yang tidak pernah kita lihat selama ini. Ini asing, ya. Kalian ngapain? Kata anak kecil Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun ini dengan polos yang mengatakan, hiya salatu ya abati, itu salat. Salat. Apa itu salat? Di sini kita belajar tentang bagaimana pendidikan anak, dialog, melalui dialog. Terus kata Ali bin Abi Thalib menjelaskan, hiya salat ya abi, itu salat. Ya, diperintahkan oleh Allah, ya, melalui lisan Muhammad Rasulnya, dan diturunkan kepada Rasulnya wahyu Al-Quran. Terus kata ayahnya ini, ya bunayya, wahai anakku, laqad aktsartal kalam, engkau sudah banyak sekali bicara dengan istilah-istilah yang asing bagi kita. Salat, wahyu, Quran, apalagi tadi ruku, desusnya gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi? Terus cerita Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Thalib mengatakan, ilzam Muhammada, sertai terus Muhammad dan jangan tinggalkan dia. Dia mendapatkan restu ayahnya, maka sejak saat itu dia tanpa ragu-ragu, tanpa takut-takut lagi, ya, menyertai Rasulullah SAW, walaupun pada akhirnya sang ayah sampai meninggal dunia tidak masuk Islam. Ini yang membuat Rasulullah SAW sangat berduka, sebagaimana kita ketahui, ya, sehingga tahun wafatnya sang paman ini, ya, dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzn. Apalagi pada tahun yang sama Nabi juga kehilangan istrinya Khadijah. Amul Huzn, tahun duka cita.
Nah, ketika dia masuk Islam, jamaah segala risiko dan tantangan ya, dihadapi oleh kaum muslimin ya, apalagi ketika Rasulullah mulai mendakwakan Islam secara jahriyan terang-terangan ya, maka mulai bulian, makian, bahkan tidak sedikit yang main fisik, tak terkecuali Ali bin Abi Thalib. Namun ya, dari kecil dia sudah dididik oleh Rasulullah memiliki keberanian, sehingga puncak dari keberanian seorang Ali bin Abi Thalib ini jamaah terjadi ketika peristiwa hijrah. Kita ingat riwayatnya saat orang-orang kafir Quraisy ya, mengepung rumah Rasul dengan instruksi bersama, idza kharaja Muhammad, kalau Muhammad SAW keluar maka tangkap dan bila perlu bunuh. Dalam kondisi yang sangat kritis inilah Rasulullah kemudian mengatur strategi, dan diantaranya adalah meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ya, untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Ini memerlukan keberanian. Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasul untuk tidur di tempat tidur Rasulullah dengan resiko ditangkap, dengan resiko dibunuh, sebagaimana mereka menginginkan Rasulullah SAW. Tapi Ali mau, dia bersedia, dan dengan segala risiko yang akan terjadi. Dan benar saja jamaah, ketika malam hari itu saat Ali bin Abi Thalib diminta Nabi tidur, dan orang-orang yang mengepung rumah Nabi ngintip dan mengira Nabi yang tidur di situ. Ini kalau saya ceritakan ke anak-anak di belakang ya, saya sampaikan, kata mereka, wah ternyata Nabi bisa ngeprank juga ya. Jadi Nabi dianggap ngeprank ya. Ini strategi ya. Jadi orang-orang yang mengepung tersebut dikelabui, dan mereka menganggap Nabi masih tidur, padahal yang tidur adalah Ali. Nah, ini menunjukkan bahwa tubuh fisik Ali itu mirip dengan Rasulullah, sehingga mereka terkecoh. Waktu itu usia Ali kira-kira 8 tambah 13, 21 tahun. Sudah dewasa, 21 tahun ya. Nah, karena mereka mengira Nabi masih tidur di tempat tidurnya, padahal itu Ali bin Abi Thalib, mereka santai. Jadi ngepung itu santai, senderan, dan saking santai mereka ketiduran. Ya, makanya kalau ikut pengajian jangan terus santai, nyender, ntar ketiduran. Nah, saat mereka ketiduran itulah Rasulullah keluar. Ya, kemudian mampir di rumah Abu Bakar, dan mereka bersembunyi di gua Sur, sebagaimana pernah kita ceritakan. Nah, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Siang harinya, ya, ketika matahari terbit, orang-orang kafir Quraisy yang menunggu Rasul keluar tidak keluar-keluar, dan pada akhirnya rumah Rasulullah ya, digerebek, dipaksa buka, dan begitu dibuka mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal murka pada waktu itu, kata dia, ya Ali, aina Muhammad ibn Muhammad. Kata Ali polos, sudah keluar semalam. Benar, dia nggak bohong gitu ya. Nggak percaya, periksa aja. Digeledah rumah Rasulullah, mereka tidak menemukan Rasulullah. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi memang, dan ini salah satu karakter ya, bangsa Arab secara asli, mereka adalah orang-orang ksatria. Yang mereka cari adalah Rasulullah. Sehingga ketika mereka tidak menemukan Rasulullah, selesai. Mereka marah kepada Ali, iya, murka iya, tapi tidak sampai membunuhnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan mereka sempat memukul Ali, tapi tidak membunuhnya. Sebab secara gentleman yang mereka cari adalah Rasulullah. Coba kalau dalam status seperti ini orang Yahudi Pak, dibunuh Ali. Jadi kalau yang, makanya saya pernah membahas tentang karakter-karakter bangsa Arab itu agak beda dengan karakter orang-orang Yahudi. Jadi orang Arab asli itu Pak, walaupun di era jahiliyah, mereka itu orang yang gentleman. Ya, mereka orang yang ksatria. Mereka pantang dusta. Pantang bagi mereka ya, membunuh lawan yang tidak berdaya. Ini nilai-nilai bangsa Arab asli, dan pada karakter inilah Nabi itu lahir. Nabi itu lahir ya, di tengah orang-orang yang ksatria, di tengah orang-orang yang tepat janji, di tengah di tengah orang-orang yang dermawan. Orang Arab itu dermawan ya. Pada komunitas inilah Rasulullah SAW lahir. Kita sempurnakan jamaah. Rasulullah SAW berangkat bersama dengan Abu Bakar Siddiq ya, setelah bersembunyi 3 hari di Gua Sur. Belakangan Ali bin Abi Thalib menyusul hijrah sendirian. Dari Mekah Madinah itu Pak, tak kurang jaraknya 500 kilo. Dari Bukit Cemanggu City sampai ke Solo tuh, kira-kira ya 500 km berjalan sendirian, dengan risiko nyasar, kehabisan bekal, dan seterusnya. Dan ketika sampai di Quba bertemu dengan para sahabat ya, dia dalam keadaan lelah,
ya, alas kakinya sudah tidak ada lagi, kakinya pecah berdarah. Kita saja Pak yang pakai sendal, ya, saya terus terang kalau berangkat umrah itu ya, salah satu kelemahan saya kaki pecah-pecah, apalagi di musim panas seperti ini ya. Maka kalau musim panas seperti ini saya tidak pernah, nyaris jarang pakai sendal, selalu pakai sepatu walaupun ke masjid, karena risiko tadi. Itu kita hari ini yang dengan segala fasilitas yang ada. Waktu itu beda, menempuh perjalanan panjang dia sendirian, tidak ada teman, ya, dia berangkat sendirian, ya, menemui Rasulullah SAW yang sudah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita cut sampai di sini jamaah. Next pertemuan berikutnya kita akan bahas Ali bin Abi Thalib pasca hijrah. Nah, setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, apa saja yang dilakukan, bahkan termaksud juga ya, beliau nanti mendampingi Rasulullah pada setiap peperangan kecuali perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk. Mengapa demikian? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah masuk waktu Isya, jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya. Ya, silakan muazin kumandangkan azan. Jazakumullah khairan. Biar berkah, cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.